Kenapa Ustaz? Karena dalam kandungannya rahmatan lil alamin. Masih dalam kandungan Rasulullah telah menyenangkan ibunya. Coba, belum lahir ke dunia Pak, telah menyenangkan ibunya. Kini awak bawa diri awak. Lagu dang awak kini sejauh mana baru awak menyenangkan ibu awak? Coba. Sejauh mana baru menyenangkan ibu awak? Coba. Yang dulu mak ayah dulu redha hidup dalam hutan belantara membesarkan awak. Yang mak ayah dulu redha hidup dalam sungai, cari ikan, bertukar ikan dengan beras supaya kita menjadi orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jemaah yang terhormat, kita sudah disuguhkan malam ini dengan solawat dari grup Hadrah Darul Khair, luar biasa. Malam ini kita coba sedikit mengambil makna yang banyak dari Maulid Nabi. Kita ambil sepotong ayat dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak akan kuutus engkau hai Muhammad melainkan rahmatan lil alamin. Ini mohon maaf Bapak Ibu, nanti campur bahasanya mungkin ya. Ada bahasa Inggris, ada bahasa kampung, ada bahasa Kulim dulu gaya. Kulim kini 2 kelurahan ya. Ya ketua ya, 2 kelurahan. Jadi 1. Baik Bapak dan Ibu. Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah ke dunia ini rahmatan lil alamin. Rahmat itu apa Ustaz? Menyenangkan. Maka masuk awak dalam masjid itu ada tadi doa mau masuk masjid di pintu ada enggak? Allah maftahli abwaba rahmah. Rahmah. Maka dalam masjid ini penuh dengan rahmat. Dalam masjid ini penuh dengan rahmat. Kalau ada Pak RW, Pak RT, Pak RW, Pak RT ada Pak? Pak Camat ni tidak ada deh ya. Pak Camat sakit. Pak Lurah sakit. Siapa sakit tadi lah? Ya mudah-mudahan sehat lah saudaranya. Kadang-kadang itulah, bukan masa haji sakit. Ada main domino kok sehatnya. Kadang-kadang. Nah, itu di kampung kami, Mudah-mudahan di sini, mudah-mudahan sehatnya nanti. Ya. Dah, jadi Bapak dan Ibu, kehadiran Rasulullah itu bawa rahmat. Kalau ada Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, atau mungkin ibu-ibu punya suami, atau awak yang punya kawan, matanya tidak mau tidur. Entah banyak pikiran, entah utang yang dituntut tiap hari orang tiba.
Atau mungkin mintuo banyak laku. Atau minantu nanti laku. Macam-macam lah tidak tidur matanya. Kata orang, dah kasihan kita nengoknya, ibu wak nengoknya ya. Suruhlah dia tuh berobat ke rumah sakit. Nanti dikasih tuh suntik penenang. Bawa ke rumah sakit, suntik, tidak juga tidur. Banyak macam-macam obat tuh ada 4 macam dikasih dokter, tidak juga tidur. Kata mak-mak di kampung kita ini, tak usah disuntik. Kasih aja sayur kangkung, loloknya tuh. Tahu sayur kangkung? Tahu sayur kangkung? Nah, habis 1 kuali, tidak juga matanya tidur. Kalau ada besok warga kita, Pak RW, Pak RT, Bapak Ibu dan terhormat, ada matanya tak mau tidur, bawa ke masjid. Bawa ke masjid. Lebih-lebih ini Bu. Ini rahasia kami Bu. Saya sampaikan sama Ibu rahasia kami laki-laki. Kalau ada mata bapak tu tidak mau tidur, suruh dia berangkat Jumat. Pilih nak duduk sab pertama, nak 2, nak 3, nak 4, nak 5, terserah. Belum khutbah rukun aja disampaikan oleh khatib itu. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihadza. Apa yang matanya dah 4 hari tak tidur-tidur itu, lalu lama lehernya. Lah menggeling aja. Baru 3 menit isi khutbah disampaikan oleh khatib. Kaum muslimin sedang Jumat yang terhormat. Islam mengajarkan bagaimana hidup bahagia. Banyak resep disampaikan agama. Baru 3 menit disampaikan oleh khatib. Yang apa yang loma leher tadi, lah berbunyi ongok coba. Tahu berbunyi ongok tu? Itu bahasa Inggris tu Pak. Kalau bahasa sininya ngorok. Kenapa dia tertidur di rumah pakai spring bed, pakai bantal, kipas angin, di masjid tidak ada apa-apa, di rumah tidak mau tidur, tidak mau tidur. Apalagi kawan ibu-ibu kita di parlemen itu banyak matanya tak mau tidur. Tidur bukan di rumah saja, di hotel. Spring bednya ada 2 lapis, tebalnya nomor 1-nya bukan main. Pakai AC, pakai ini gitu, tidak juga matanya tidur. Bawa ke masjid, bawa ke masjid. Tidak ada bawa bantal, tidak ada bawa kasur, tak ada bawa apa namanya itu, tidur. Kenapa? Rahmat. Dalam masjid ini rahmat. Jadi kehadiran Rasul ke dunia ini rahmat, menyenangkan. Mana yang ia senangkan itu Ustaz? Siapa yang ia senangkan Ustaz? Pertama sekali yang ia senangkan adalah ummi, ibunya sendiri. Mana contoh Ustaz? Nih, mohon maaf Buya togak ambo ya. Okey. Supaya nampak oleh ibu di belakang. Ibu nengok macam itu ya, nengok belakang. Dah, nampak Bu kan? Nampak tadi terlindung. Makanya cari tempat yang lebih sip. Dah. Gimana Rasulullah berada dalam kandungan ibunya Siti Aminah, itu Siti Aminah senang. Rasulullah masih dalam kandungan, belum lahir ke dunia Pak, ibunya senang. Makanya Siti Aminah hamil tidak macam bini awak hamil loh. Kalau bini awak hamil 4 bulan lah muntah-muntah Pak. Makin disapu makin menjadi. Awak duduk di depan, istri duduk belakang. Ada apa Bu? Makin disapu makin jadi Pak. Siti Aminah tidak. Kenapa Ustaz? Karena dalam kandungannya rahmatan lil alamin. Masih dalam kandungan Rasulullah telah menyenangkan ibunya. Coba, belum lahir ke dunia Pak, telah menyenangkan ibunya. Kini awak bawa diri awak. Lagodang awak kini sejauh mana baru awak menyenangkan ibu awak? Coba. Sejauh mana baru menyenangkan ibu awak? Coba. Yang dulu mak ayah dulu redha hidup dalam hutan belantara membesarkan awak.
Yang mak ayah dulu redo hidup dalam sungai, cari ikan, bertukar ikan dengan beras supaya kita menjadi orang. Mak ayah hidup dalam kebun, kelambunya dah bolong-bolong, badannya benjol-benjol digigit nyamuk supaya kita jadi orang. Persoalan, sejauh mana baru kita menyenangkan ibu kita? Kalau memang kita lahir ke dunia ini juga rahmatan lil alamin. Makanya Bapak dan Ibu yang terhormat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu rahmat, menyenangkan. Begitu lahir ke dunia 12 Rabiul Awal, apa yang ia senangkan? Rahmatan lil alamin, tanpa terkecuali. Kebesaran Rasulullah lahir ke dunia, mak ayah mohon maaf. Ini dianggap tiang ini yang 4 sisi loro telu papat. Dianggap ini Ka'bah, sudut 1, 2, 3, 4. Itu di Ka'bah itu tergantung patung-patung. Lata, Hubal, Lahuzah dan segala macam. Dalam riwayat dalam kitab Tarikhul Islam disampaikan lebih 300 patung-patung tergantung. Jadi mohon maaf mak dan ayah pemuda remaja, jangan dikira bahwa Ka'bah itu hanya dihormati oleh umat Islam. Tidak. Dulu Yahudi, Nasrani, Majusi menghormati. Cuman tauhidnya agak beda. Ini yang diluruskan nanti kita baca. Nyawa wirid agak lama sekejap sampai jam 2 boleh ya. Leh suai pakai tu jam 2 boleh. Tapi ayu minum aja atau pakai kue kan dah? Ayu minum aja nya. Deklah ibu anggota dewan ada siko kijo anggota dewan mereka. Minas datang ni kau aman. Saya kalau ada anggota dewan senang hati saya. Karena bagiannya ada nanti. Maka senang saya. Karena kehadiran mereka tu rahmatan lil alamin. Okey. Dah, gimana? Lahir Rasulullah ke dunia yang namanya patung-patung yang tergantung di Ka'bah itu gugur, jatuh. Kenapa? Karena kebesaran lahirnya baginda Rasul sallallahu alaihi. Itu satu. Yang kedua, tentara Abraha. Mohon maaf, kalau kita berangkat ini Padang Arafah, ini Musdalifah, ini Mina. Antara Mina dengan Musdalifah itu tempat lewatnya tentara Abraha pasukan gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Allah tidak redha. Karena apa? Karena baginda Rasulullah berada dekat Masjidil Haram Baitullah. Allah tak redha. Maka Allah turunkan burung ababil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashab? Hancur. Kebesaran lahirullah Rasulullah itu lahir luar biasa. Maka ada orang nyabui sama Muhammad tu dengan awaknya apa lebih bedanya. Entahlah. Ini orang-orang yang kayak gini tidak menyadari Pak. Nabi Muhammad adalah nur, nurun ala nurin. Nabi Muhammad adalah Habibullah. Maka kalau dilanjutkan tadi oleh Hadroh itu dalam salawat Badar, salatullah salamullah. Boleh bisa dimainkan kawan-kawan? Bisa dimainkan? Oke, pegang alat Hadrohnya. Kita mainkan sedikit, tidak apa-apa. Okey, 2, 3. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin Nabi Muhammad itu adalah kekasih Allah. Kekasih Allah. Takkan kau jadikan engkau surga Muhammad, neraka kalau aku tidak cinta kepada engkau. Makanya mak dan ayah, tidak ada nilai awak, tidak ada nilainya alam ini, tidak ada nilai surga kalau tidak kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sudah 2. Tentara Abraha hancur. Apalagi Ustaz?
nur Nabi Muhammad waktu lahir itu sampai ke negeri Syam, Syria, melewati Madinah. Coba bayangkan, Pak. Kini Pak tanya ambo sama ibu-ibu, ama-ama ambo belakang. Ibu dulu melahirkan kami, kolej ada cahaya sampai di muka jonjang, Bu. Kamu kok pintu? Enggak ada. Malah kami mungkin lahir dulu kolam-kolam, Pak, mati lampu tu. Pak mak dukun itu, amak nu anak tu, manu anak tu. Dulu mana kayak sekarang enggak ada. Mana ada bidan, mana ada dokter, mana ada tim medis, enggak ada. Nur Nabi Muhammad sampai ke negeri Syam. Bahwa Nabi Muhammad itu ada bersemayam dalam diri kita. Makanya kalau ada orang tu mau ditunjuk ajar, dikasih nasihat, mau nerima kebenaran, berarti nur Nabi Muhammad ada dalamnya, Pak. Tapi kalau tidak ada, lepak lapadam khatamallahu ala qulub wa ala sam wa ala absar. Tak mau tunjuk ajar lagi. Diajak ngejek dia. Dirangkul, mukul dia. Ditunjuk ajar melawan dia. Kalau tak ada oleh Pak, berartinya ahli waris Abu Lahab juga Abu Jahil. Kan ada anak-anak kini diajak melawan. Kasih kerupuk mengangojo. Dikasih pisang mengangojo. Tak dikasih mengangojo. Itulah. Jadi Bapak dan Ibu yang terhormat, Rasulullah itu bercahaya. Tanaman sebuah penerangan akan lahir ke dunia ini dibawa oleh baginda Rasul. Berumur 9 tahun, tak banyak-banyak. Amang tak usah, cepat kali. Waktu kocik-kocik lah. Ini contoh. Pertama, Rasulullah itu laqad kana lakum fi Rasulillahi uswah. Nabi Muhammad tauladan. Mana tauladan yang Ustaz? Satu, ketika diambil oleh Suwaibah. Suwaibah budak dimerdekakan. Begitu Suwaibah, Rasulullah berada di pangkuannya, Suwaibah dimerdekakan. Kemudian dibawalah Rasulullah ke pasar untuk disusui. Kalau dulu tu ada namanya pasar Ungkas dekat Masjidil Haram tu ada namanya pasar Ungkas. Kalau akhir-akhir potangko dinamakan di orang kampung awak pasar Seng. 2007 saya berangkat masih ada pasar Seng. 2008 masih ada. 2009 tinggal Seng aja, pasar hilang, Pak. Kalau kini tidak ada pasar, tidak ada Seng, tidak ada. Dan dibawalah Rasulullah ke pasar oleh atuknya Abdul Muttalib. Di pasar itu sudah ada mak-mak nyusui anak orang untuk ngambil upah. Dikasih sama ibu yang cantik, tak mau. Kasih sama ibu yang sederhana, tak mau. Kasih sama ibu yang gemuk, tak mau. Tinggal lagi seorang nenek. Nenek. Mau Rasulullah sama nenek itu. Siapa namanya? Halimatul Sa'diyah. Ini tauladan. Apa artinya Ustaz? Bukan Rasul tak mau sama yang cantik. Bukan Rasul tak mau yang gemuk. Bukan tak mau yang biasa. Kok sama nenek mau Ustaz? Rasul menunjukkan ketauladanan bagi awak. Hormati orang tua terlebih dahulu. Begitu Rasulullah membuatkan tauladan buat kita bersama. Dah berapa itu? Tulis sajalah, catat aja. Kalau tak besok tengok dalam YouTube. Dan diambil oleh Halimatul Sa'diyah oleh seorang nenek, menggigil Halimatul Sa'diyah. Lihat tu menggigil. Siapa nama menggigil nampak gitu Samuanya. Oh, kalau kami tidak menggigit nama. Ada lepas suatu baik lain mengeletek nama. Terserahlah, yang penting pahamnya tak. Menggigil. Kenapa menggigil Halimatul Sa'diyah? Sadar diuntung awak nenek. Dengan apa bayi kecil mungil ni dikasih? Karena kita tidak punya persiapan. Tapi yang digendong ni siapa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Yang digendong ni rahmat, menyenangkan. Tak sadar Halimatul Sa'diyah waktu menggigil. Akhirnya badan yang bungkuk menjadi lurus. Badan yang kurus menjadi gemuk. Persiapan kosong menjadi banyak.
Inilah kehadiran Rasul menyenangkan orang, bukan menyusahkan orang. Kini awak buatkan diri awak, sejauh mana baru hidup menyenangkan orang? Anak sejauh mana menyenangkan amak ayah? Bini sejauh mana menyenangkan laki? Laki sejauh mana menyenangkan bini? Hamba kadang-kadang kalau nengok wajah amak-amak tu belakang pakai tua, ibu pun nengok pak. Ia tu tengok wajahnya sebagian, la ilaha illallah. Wajah-wajah kecewa dapat laki, ya nampak. Yang kerja, ibu. Yang belanja, ibu. Yang masak, yang mencuci, yang menggosok, ngantar anak sekolah, jemput anak sekolah. Gasak dapat gasak dapat. Laki mengangkang aja. Mulai. Hampai je bu. Selama kau ada ustaz ibu yang salah. Malam kau ibu saya baking. Suai. Kan kalau tiba ke inyor macam tu. Malatui umur. Okey. Itu Rasulullah menyenangkan. Tapi sampai di situ tidak. Begitu Halimatus Sa'diyah mau memberikan mimik. Rasulullah tak mau membuka mulut. Apa kata atuknya Abdul Muttalib? Mak, tolonglah kasih yang sebelah kanan, mak. Mudah-mudahan mau cucu saya buka mulut. Apa jawaban mak itu? Ini sakit nak, tak bisa. Padahal bukan sakit. Memutarkan kepala baginda Rasulullah, meletakkan sebelah kiri. Halimatus Sa'diyah merasa kurang hormat terhadap pimpinan umat. Begitu ada feedback, yang kocik hormati yang tua, yang tua hormati pimpinan walaupun kocik sekalipun. Awak di kampung awak kau kan itulah. Siapa si anu? Allah seiko ni seketik kau ada diketik kau. Kau tu hebatnya kampung awak kau. Jangan. Rasulullah tak kasih contoh kayak begitu. Begitu dipalingkan baginda Rasulullah. Kenapa Rasulullah tak mau buka mulut? Bukan Rasulullah tak mau buka mulut. Ini Rasulullah kasih pelajaran untuk kita. Apa pelajarannya Ustaz? Bahwa sebelah kanan ini dulu pernah diberikan oleh si Halimatus Sa'diyah, seorang ibu itu, kepada si Hamzah paman beliau di masih bayi. Artinya sebelah kanan sudah milik orang lain. Dari kocik Rasulullah memberikan pelajaran. Jangan dia ambil punya uang, punya awak je lah ambil pak. Lai jelas. Lai paham. Ya ayyuhallazina amanu kulu halalan thayyiba. Hai yang punya iman, makanlah kamu, minumlah kamu yang halal lagi baik. Saya ni kan orang kampung ni pak. Dulu awak di kampung-kampung tu jam 10 malam jalan-jalan. Minta izin sama mak. Mak, ambo jalan. Ke mana? Ya kawan-kawan lah. Jangan coba-coba ambil punya orang. Terdongan mereka dan patahan tangan tu. Ledang tu. Iya mak. Jalan kita di kampung. Kalau kita kepengen minta, bu, kasih jambu bu, mak minta tebu mak, nek minta air nek. Begitu awak dulu supaya halal. Iya tu ndak? Kalau kini ndak le, lamai sentak aja le. Mangga orang mangga awak. Mentimun orang, tanah orang, laki uang. Kan? Mulai tu. Coba Rasul dari kecil kasih contoh, jangan diambil punya orang. Padahal dulu cuman pamannya si Hamzah yang kalau kita baca dalam sejarah yang meninggal syahid di waktu peperangan Uhud di Jabal Ruman itu di Madinah. Jadi bapak dan ibu, Nabi Muhammad dari kecil beliau telah banyak memberikan contoh. Dah berumur 9 tahun Rasulullah, atuknya orang kaya, atuknya orang juragan, atuknya orang berpunya, tapi cucunya kebala kambing. Coba cucunya kebala kambing.
Kalau kini kalau ada atuknya kayo, neneknya kayo, cucunya dia beli Honda, dia beli Iko, dia beli itu, mabuk lah anak tenggel lah. Dulu tidak. Kemana? Bapak Ibu, kenapa kepala kambing? Kenapa tidak kepala onta? Yang enak di padang pasir itu kepala onta. Di Kobe unta di padang pasir itu, tinggalkan seminggu, aman. Tidak dikasih makan, tidak kasih minum, aman. Kok kambing? Coba bayangkan kambing ke awak. Di Kobe-nya mambu-ambu. Ditarik mambu-ambu. Hujan air mambu-ambu. Dibantai kambing, itulah bezonya kambing siko juga kambing Arab tuh. Kalau kambing Arab, mohon maaf kalau kita berangkat haji, bayar dan itu 45 orang kita 45 ekor kambingnya. Tarik telinga satu, yang lain ngikut. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, doa pegang-pegang Pak, tidak menyembelih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu aja enggak ada pegang-pegang. Kambing godang-godang. Awas kok kambing kocik balimo lu tuh kan pegang tuh, Pak. Yang bawang kaki mau dua, yang tangan mau dua lo, yang tokang yang manokan kepala tu, makanya ulun wak makan kambing kuayo makan buat lama lawan pak, lo togak kudu adanya, yang kambing siko pelawan. Tapi kalau sempatlah kambing Arab tu dibawa ke Indonesia sehari jadilah pak, itu ambo yakin, pastinya golak tauri aja pak. Olunya makannya golak je kambing. Kenapa? Nampak dia tanaman hijau subur. Tapi kalau sempatlah kambing awak bawa ke Mekah, bawa ke Madinah, olun turun dari pesawat le stres. Anu kan dimakan ngapo, kan dimakan ngapo, kan dimakan nganu. Jadi entahlah, kaya Allah Taala memberikan al-amsal bil amsil. Dah, Bapak Ibu, kepala kambing. Kenapa atuknya disuruh Rasulullah kepala kambing? Sebab bapak dan ibu, orang kepala kambing perlunya kesabaran, perlunya istiqomah. Kalau tidak sabar kepala kambing, buat amun nijak kambingnya pak. Sabar. Makanya Rasulullah teruji dari koci. Nah, sampai Rasulullah remaja, hidup emak tak ada, ayah sudah tiada. Ayahnya meninggal kapan? Waktu dia berada dalam kandungan. Maknya meninggal 4 tahun. Atuknya meninggal, hiduplah sama pamannya Abu Talib. Itu kalau dalam hadrat tu, apa namanya itu Pak Imam Ratimnya, itu panjang lagunya sikit itu. Jadi bapak dan ibu yang terhormat, bagaimana Rasulullah seorang pemuda? Ini anak pemuda. Rasulullah hidup dengan atuk senang. Hidup sama paman senang. Hidup sama kawan senang. Minjam sama Siti Khadijah senang. Dimanapun Rasulullah hidup tetap menyenangkan orang. Kini pemuda remaja, mohon maaf mak dan ayah. Kalau sempatlah pemuda remaja coneko, awak ganteng, awak taat, pergi nanti merantau ke negeri orang, tinggal di rumah petak misalnya, atau kalau sekarang dah rumah petak namanya, rumah kos. Dulu rumah petak, awak nama sekolah dulu rumah petak nama, rumah kos. Minggu pertama, anak-anak muda yang ganteng kayak begini, baca Al-Quran dalam rumah, murattalnya bukan main, warattilil Qur'ana tartila. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Senang hati orang punya rumah. Minggu yang akan datang bersih-bersih, anak-anak ganteng kayak begini bersih-bersih. Minggu yang ketiga, orang punya rumah tanya, Yong, ya bu, kamu yang mana? Orang situ. Oh, kamu kuliah di mana? Di situ. Gini aja ya nak ya, besok rumah kosnya tak usah bayar ya nak ya. Perai dek baca Quran seketek, jo nyampe nyepak sawo. Bulan yang akan datang, bersihkan parit. Ada jo parit-parit loda-loda dibersihkan oleh anak muda. Anak kita kuliah ke rumah orang, di rantau orang, atau cari kerja di tempat orang. Tambah senang punya rumah.
Besok tanya, Yung, iya, kamu makan gimana? Pakai catering, Bu? Besok tak usah ya, nak, ya, tak usah catering, ya. Makan aja sama ibu, ya. Lah 2-0 main, Pak. 2-0. Besok orang punya rumah, Yung. Iya, Bu. Kami sama Bapak mau jalan-jalan nih keluar kota 1 minggu. Tolong tengok rumah ya. Iya, Bu. Begitu Bapak dan Ibu berangkat, kita mulai beraction. Bersihkan ini, bersihkan meja, bersihkan bunga, letakkan piring ini, diletakkan ini, bersihkan kamar mandi. Besok yang punya rumah balik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita di belakang. Waalaikumsalam. Bergegas. Ada apa, Bu? Ini kemarin nak kayak begini, kok ancak kali, kok siapa nak merubah macam ini, kok mohon maaf ya Bu, saya yang meletakkan kemarin, kalau tidak sesuai pada tempatnya, saya mohon maaf ya, gini aja nak ya, kuliah kamu berapa, biar ibu aja yang bayar ya. Rumah kos tak bayar, uang makan tak bayar, dan uang kuliah dibayar. Besok dah tamat kuliah, Bu. Gini Pak, kami alhamdulillah dah tamat kuliah, dah selesai. Saya mau balik ke kampung, suruh mak ke pulang kampung. Ngapain pulang kampung? Ya cari kerja. Gini aja ya nak, ya tak usah kamu pulang kampung. Itu adik wang nan tamat patang tu lah, mula nak kayak wangnya ni. Sui. Coba bayangkan. Uang kos perai, makan perai, kuliah perai, anak gadis ancaknya nak dibayar kawak. Kenapa kayak begitu? Karena kita hadir di rumah orang rahmatan lil. Masya Allah. Tapi kalau minggu pertama tinggal di rumah orang, mulai bergitar-gitar. Asal bagi ese aja nya. Nggak entah kunci G tadi F di mayor, tadi minor. Pokok asal bagi ese. Kata yang punya rumah deh, salah temo gilo kira nak. Minggu kedua, bawa kawan-kawan datang ke rumah ke kos, bunyikan musik, duk. Lain pula Pak, kalau anak-anak kini kalau tiba musiknya tu pakai tua, lain lo goyangnya. Iya lain lo goyangnya. Saya kalau ada dangdut itu ya tengok goyangan anak kini entahlah. Kalau tiba lagu dangdut, tangan kanannya nunjuk langit, tangan kiri nunjuk bumi. Mata ia pejamkan, bibir bawa di gigi. Kalau kayak begitu tinggal di rumah orang, minggu yang kedua orang punya rumah ngomong, Yung sini. Nak botang dia ya, tinggalkan. Baik. Bu, saya kan udah bayar. Kau kuitan, baik. Kenapa? Karena kita bukan rahmatan lil. Makanya tidak cukup hanya membaca sejarah baginda Rasul menjadi iktibar, tapi bagaimana kita bisa mencontohi kehidupan Rasul itu, walaupun qalilun fa qalilan atau qalilun bi qalilin, walaupun seketek. Menyenangkan. Rasulullah minjam sama Siti Khadijah. Siti Khadijah senang. Bu, ya saya minjam modal ya. Sampai-sampai Siti Khadijah menjadi istri oleh baginda Rasul. Nggak do. Kalau inginlah mengejek antara Rasulullah dengan Siti Khadijah paling senang itu. Nabi Muhammad umur 20. Siti Khadijah berumur separuh Pak. Rasulullah umpamanya duduk kayak begini, air belum juga datang. Bisa aja Rasul bilang, hei nenek, mangga ada dapur, kalau mula-mula, iyalah. Bisa aja Siti Khadijah jawab, aja mengecek yang buat lah yang surang. Bisa saja, tapi tidak pernah. Rasulullah mau berangkat kerja, apa dia bilang? Iya bang, saya berangkat kerja ya. Jadi Rasulullah tu panggil yang kayak bini itu sejak dulu le Pak. Makanya saya juga tiru dalam HP kok kalau ada yang Pak atau bini yang bodoh ya, bini yang bodoh. Bu. Suami ibu terbalik, Bu. Kayak bini uang bayar yang Bu. Ya yang tunggu nanti abang ya dekat jembatan ya, nanti jumpa kita ya makan siang ya. Ya yang. Kayak bini uang bayar yang kayak bininya, oh ya kau mak kau nyantai mah. Masya Allah. Cobalah. Ibu kalau tahu ibu rahasia kami laki-laki ni
Masya Allah, takkan pernah ada kami nyimpan duit dalam kocek basetor ke ibu, semua basetor. Kalau tahu ibu rahsia kami, kadang-kadang itulah. Bu, ingin tahu bu? Satu, panggil kami Yayang. Mulai malam ni kau, yang ende mah. Kalau sempat lah ibu buat macam itu, kau tiba rumah, togak bulu kuduk laki nang. Togak. Apa je selama kau nak pernah tinggal puan ngai kau ni. Alah. Ba berapa ketua lah pun ayah yang alun lah. Mulai malam kau pakai tua. Mulai. Nah, artinya mak dan bapak ibu, Nabi Muhammad menyenangkan sama atuk, sama paman, sama orang, sama kawan, sama istri, menyenangkan. Awak bukan diri awak sejauh mana baru menyenangkan. Imam, mohon maaf ambo imam, tadi luar biasa, bacaan fasohanya, tajwidnya, lawam lagu iramanya luar biasa. Dan pun ayatnya pendek kali enggak, panjang kali enggak. Itu yang imam yang bijak itu, Pak. Ya dojo imam yang hebat, hafalannya banyak. Beda awak dulu-dulu punya. Kalau awak dulu-dulu tuh modal awak wadduha, watinin, wal asri. Kadang-kadang baca watinin melompek lagi wal asri ya dolah doh. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabri. Kadang ada lah kuliah kafirun. Belok situ aja ada je doh. Wala antum nama abatum wala. Itulah modal kita dulu. Maka orang-orang dulu solat berjamaah tidak ada makmum yang marah-marah. Kenapa? Karena ayatnya pendek-pendek. Wadduha, paling jauh lah sabihis lah. Itulah dulu. Kalau kini kan banyak. Nih mohon maaf para hafiz ya, hafiz. Sudah ada yang 30 juz Bu ya? Belum? Ayo Pak Imam, Masya Allah. Semoga Allah Ta'ala selalu menjaga Pak Imam. Mungkin tentu murid-muridnya ada 25, ada 20 ya. Ada yang satu juz kayak saya, juz ke-30 yang timbul. Itulah modal kita, karena dulu tidak ada kita hafal kayak sekarang. Tapi ada sebagian apa? Ini masjid kita di pinggir jalan, musafir. Oh, Masya Allah. Imam itu harus menyenangkan Pak. Imam itu harus menyenangkan. Usalli fardhu Jumat, usalli fardhu Maghrib, usalli fardhu Isya dan sebagainya. Allahu Akbar. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Udah jelas salat Jumat, musafir banyak, imam karena mungkin hafalannya banyak, bacaannya bagus, carilah ayat yang pendek betul, tidak menurut inyo panjang kali indah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Lah sampai sehalaman. Wa ma li al-amru allazi batarani wa ilayhi turja'un a'takhizu alun jo sampai alun tanda-tanda rukuk alun ando lepa. Hayaya mak-mak yang tua-tua di belakang makin ke bawah je lah. Lah sampai 2 halaman belum juga, nambah pula halaman berikut. Al-yawma nasimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Tentu ayah jua mak cakap nak ke bawah lepas menggegek lutut dia menahan. Besok diajak, mak, ya ke masjid awak. Siapa imam? Yang malam tadi indak. Berarti imam belum rahmatan lil alamin. Lai paham? Khatib hari Jumat. Ada tuh kadang-kadang, mohon maaf Pak, di kampung saya dulu ada. Di kampung saya dulu ada. Dah hampir hari jam 1. Waktu masuk jam 12 lewat 12 menit. Dah hampir jam 1, belum juga selesai khutbah awal. Lah batuk kawan belakang. Enggak jangan rati, batuk lah sebelah. Enggak juga. Akhirnya yang belakang, Berarti khatib belum rahmatan lil. Atau mohon maaf nenek mama.
Nenek mama iko pengantin, anak daro bahasa orang awak ate. Wang polai bahasa Melayu, amen dosi acuangnya. Aku jauh lebih bau kebulek nana, lepas itu anak ada ayu nak diminum, ada nasi nak dimakan. Bapak saudara tu ada, sabar tu nunggu dulu tu. Dek kami sang baru bertiga, abang jang dulu kami sabar nunggu tu. Yo, nak pergi berjalan. Labasi pula nasi nak makan tu. Yang wang dapur mengapo, jadi mengapo nak ngerati dah tu tu ni. Berarti datuk tu Allah datuk rahmatan lil. Kau main hampai je kan bu ya? Kan apa ya Pak ya main hampai je kan. Bagaimana kita menjadi rahmatan lil alamin? Contoh. Mohon maaf. Itu Pak wali kota kita dengan anggota dewan berjuang bagaimana ada masjid paripurna, berjuang bagaimana imamnya digaji, bagaimana pengurus-pengurusnya ya yang patut digaji. Berjuang bukan main Pak. Tokok palunya itu bukan main. Itulah hasil jihad mereka itu luar biasa. Tapi ada je ni bombo ni ngombo. Lah 6 bulan dah bagi gaji mereka tu. Iya wah. Betul itu. Karena kawan-kawan saya, imam-imam itu kan banyak kawan saya. Banyak abang-abang dan adik-adik saya. Guru MDA juga begitu. Lah ditolong oleh ibu-ibu, lah tolong oleh bapak anggota dewan, lah tokok palu. Tiba pencairan tak juado. Setahun dalam sebulan, dalam setahun itu 2 bulan. Hanya tiap bulan itu nemo sekian atui. Dalam setahun nemo 5 bulan. Berarti 5 bulan setahunnya Pak. Kau mohon maaf ibu dewan, selesaikan ibu dewan. Kalau tidak siapa leh. Makanya parlemen itu kan orang yang pandai bicara. Mohon maaf apa-apanya. Kalau ada anggota dewan membalikkan meja, mencompakkan kalau segala macam mikrofon, itu bukan karena tidak beradab. Bukan dia tidak pandai berakhlak. Bukan. Kalau tidak dengan irama itu, tidak dapat tu Pak. Tidak dapat tu. Kamu kalau sempat nama anggota dewan, tidak meja berbalik tu. Kaki dan kata tu. Kalau rombongan kami dulu kalau apa tu Pak, dia tidak ada nasi aja dah. Pak Wan Abu Bakar, Pak Sofian, Pak siapa namanya Pak Muhammad Buang. Itu rombongan kami dulu. Rombongan kami, lo nak ada kalau kini kau siapa yang mempunyai figur lulus, siapa yang tak punya figur tidak lulus. Kalau dulu tidak, nomor 1 siji loro telu papat itu. Siapa yang nama bontong dapat itu. Kalau dulu tidak. Nah, jadi rahmatan lil alamin. Menjadi RW rahmatan lil alamin. Ketok pintu oleh masyarakat. Assalamualaikum. Ada apa, Bu? Pak RW ada rumahnya, Bu. Oh, Pak RW tidak ada rumahnya, donya di kebunnya, belum pulang. Nyo rumahnya mi sokok di belakang rumah itu. Tidak tu RW kampung kami, Pak. Kalau RW sih, kamu rasa parah pada itu leh. Yang iyo naninda rahmatan lil alamin. Anak muda Al-Quran udah dibaca, ilmu kita udah tonton, masjid udah gagah, AC, kipas angin, tikarnya cantik, mikrofonnya luar biasa. Coba Anda menjadi rahmatan lil alamin. Keluarkan suara Anda yang emas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara angka 8, 9, 10. Oh, saya tidak irama itu, Ustaz. Saya irama tahun 80-an, Ustaz. Yang anda oleh Muammar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kalau kayak begitu, anak muda azan di masjid. Anak gadi-gadi dan rumah bambu datang tu. Terserah lah, tak tu pocong dan datang dari Singapura, terserah. Nah pokoknya, apalagi imamnya gagah, orangnya ganteng, bacanya bagus. Usalli fadal maghrib, usalli fadal isya. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Kata anak gadis dalam hati belakang, awas imam tu mereka dan tunggu mereka. Cuma lah, mana lalu dan ambil mereka.
Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Zikir tutup doa. Orang pulang surang-surang. Kata nak gadis, mana imam dia, mana imam tu. Kiranya anak gadis. Oh, imam nampak lewat di sini. Dilintas oleh anak gadis. Apa kata anak gadis ke imam menancak dengan ganteng kau? Bang siapa nama abang bang ni? Nyo kalau ada anak gadis tu siapa malenggo tu ya, tu awak punya dah, awak punya dah. Kalau dek, ya bang, ni awak punya dah. Tapi ada juga kadang-kadang awak siapa, kalau dek apang diangnya. Tu jangan ulang je dulu, dah awak. Tapi kadang-kadang nak buat tanggung, dah nyawa. Nancak dah, dan dulu ada wirid lebih kurang 3 tahun di mall SKA itu. Nancak-ancak tu santun, sopan, tegur sapa. Kalau dek, ya Ustaz. Kalau iya kan apa? Ustaz. Lu jantungan lupa orang dia bini rumah dia. Nan buat tanggung kan apa? Kadang gencu tobal, sepatunya 10 cm, atasnya nak kata gaya tu tadi. Kalau ada orang tak pakai gencu, ambil nanti bibiu tu, balik mau uang cukui doang dia. Anak buat tanggung macam tu, jangan sombong tu pak. Itu namanya lagak barat habis salung. Awak buat datang tu diuntung. Itu tidak. Janganlah contoh itu. Ama-ama amboko cobalah wirid majlis taklim, yasinan, arisan. Dah ada caci maki, dah ada merendah-merendahkan dah. Ama-ama ko elok. Makanya dulu kata orang Rasulullah dalam Isra dan Mi'raj banyak padusi masuk neraka. Kalau mau tengok kini ndak ama-ama nak banyak masuk surga. Setuju, Bu? Mantap, coba tengok ya. Betul itu. Yasinan ibu-ibu, arisan ibu-ibu, majlis taklim ibu-ibu. Timbang-timbang apa nama tu? Timbang-timbang tu? Posyandu ibu-ibu. Kacang hijaunya untuk anak losap. Dah. Coba Bapak dan Ibu yang terhormat. Jadi hidup bagaimana bisa kita menyenangkan imam, menyenangkan khatib, menyenangkan anak muda, menyenangkan istri juga menyenangkan. Bu, hei. Kata Rasulullah ke Siti Khadijah, iya bang, saya berangkat kerja ya. Diantar oleh Rasul Siti Khadijah ke depan pintu. Tidak nampak lagi baginda Rasul, baru Siti Khadijah masuk ke dalam rumah. Doa terungkap. Ya Allah, selamatkanlah suami saya cari kerja ya Allah. Murahkan rezekinya ya Allah. Dan tolong kembali selamat keharibaan kami ya Allah. Itu doa Siti Khadijah. Itu doa Siti Khadijah. Kalau Khadijah kini jadi tanya oleh Pak. Jadi tanya pula oleh. Laki kadang-kadang minta izin sama istrinya. Bu, ambo poi lai, jauh aja, tak ada kayak kandang ayam, tak ada kayak sumur. Ambo poi lai, iyalah, pailah mati lah, nyonde mah. Ambo kok sempat, ambo bingi, ambo sekali bunyi itu jadi lebat sekali. Dan tinggan, kali pak dan tinggan, padusi sebanyak kok. Ambo nak buat je pak, selera orang milih aja. Sorry bro. Tapi alhamdulillah lah, lalu biar 30 tahun, Allah pernah orang Ramadan macam tu. Tadi dah sawi di, ya bang, dan pai wirid dah mana bang wirid, tu nak ket tanah daya, copek pulangnya bang, ni. Awak alum pai lah semua pulang ni. Kau ada macam tu kau nak molon diuang, amun nambah soalnya. Okey, jadi Bapak Ibu pemuda remaja yang terhormat. Bagaimana Rasulullah sudah beranjak dewasa? Rasulullah hidup dalam tengah-tengah jahiliyah. Orang suka mabuk, morfin, heroin, ganja, sabu-sabu, lem cak kambing, lem cak apa lah. Dulu ndak ada namanya khamar, judi, mabuk, perempuan, sama, biasanya sama. Hidup dalam keadaan keras. Berangkat Nabi Muhammad solat subuh ke masjid. Mohon maaf. Ini. Ini dianggap Masjidil Haram. Ini rumah Abu Lahab. Ini rumah baginda Rasul atau Maulidin Nabi. Berangkat Rasul. Bilal bin Abi Rabah azan. As-salatu khairum minan naum.
Bilal bin Abi Rabah tu azan ada dua tempat. Satu tempat azannya itu di Bukit Jabal Rahmah, mohon maaf, bukan Jabal Rahmah, Marwah, kemudian ada atas atap supaya sangat. Dalam riwayat dikatakan suara Bilal bin Abi Rabah sampai ke Jamarat, berarti lebih kurang 4 kilo terdangau. Maka kalau ada pengurus esok mencari pengurus untuk muazzin, tukang abang, carilah yang sangat-sangat orang tu, Pak. Yang suara-suara kuat. Coba di kampung-kampung kadang-kadang yang atuk itu je, yang azan dulu awak masih kocik-kocik kan kau, datuk tu je. Kinilah tua awak datuk tu je. Tentu nak dongau suara oleh baterai lah suat. Allah Akbar. Allah Akbar. Tiba ya solat masuk gigi cik. Ya Allah solat. Ya Allah solat. Kadang-kadang mak-mak ni tanya, lah azan orang, entahlah. Tapi waktu lah masuk nak, alah, tapi tak dengar. Tak kan tak dengar, adanya baterainya lah habis lah suat. Makanya yang kuat suara Allah, Allahu Akbar. Itu kemarin itu, mohon maaf Bapak dan Ayah, saya sampai, kalau nampaklah yang bulu roma saya ini semuanya Pak, marah. Masa ia suara azan tak dibolehkan? Tak pakai boleh mikrofon. Marah saya Pak, marah. Ya apalah. Marah kita hanya dia mimbar-mimbar kayak begini aja. Bilal bin Abi Rabah suaranya kuat. Berangkat Rasulullah salat. Ini rumah Rasul, ini rumah Abu Lahab, ini Masjidil Haram. Tempat lewatnya rumah Abu Lahab. Naik ke atas loteng, diludahi Rasul, kena sorban sebelah kanan. Oh, air ludah. Alhamdulillah. I'tikaf Rasulullah dekat Ka'bah, dilempar dengan kotoran onta. Rasulullah terima dengan lapang dada. Fa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadhan ghalizal qalb lam faddu min haulik fa'fu anhum. Nabi Muhammad orang pemaaf, lapang dada. Maka awak berjamaah, berorganisasi, awak bersorong kampung, berkeluarga dan bertetangga, lapang dada lah awak. Biarlah orang menghasut awak, asalkan awak menghasut. Biarlah orang menggunjing awak, asalkan awak menggunjing. Biarlah anjing menggigit awak, asalkan awak menggigit. Cuba. Lapang dada. Oh, solat diludahi, i'tikaf dilempari. Akhirnya Rasulullah cari tempat. Kemana Rasulullah cari tempat? Bersembunyi Rasulullah beribadat di Gua Hira. Berkhalwat beliau. Inilah asal usul wang kampung awak. Berterikat, bersuluk, berkhalwat. Ini asal usul. Berapa lamanya Rasulullah berada di Gua Hira? Dalam riwayat mengatakan 40 hari, 40 malam. Malam yang ke-40, Rasulullah menerima i'jaz, mujizat yang sangat besar. Al-Quran. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka ayat tadi disampaikan oleh Pak Ketua awak, kan mendirikan TPA, Taman Pendidikan Al-Quran, MDA, Madrasah Diniyah Awaliyah tentang Al-Quran. Walaupun ada rumah tahfiz kita Al-Quran, bagus. Ingat amak dan ayah, masjid boleh gagah, masjid boleh besar, masjid boleh cantik. Tapi kalau kita tidak mendidik anak dari hari ini, siapa besok yang akan mengisi masjid kita ini? Siapa? Awak dia datang masjid sajak kocik diajar mengaji masurau dulu dia amat juaya apa. Melele selemo awak ndak contoh anak kau masya-Allah kau luar biasa. Kociknya ganteng, suara ancak. Lah bini yang. Awak dulu segodangnya selemo melele je Bapak. Itu pakai celana panjang macam itu, mana ada awak dulu? Pakai baju batik macam itu, mana ada dulu? Awak pakai kain sarungnya, gulungnya godang lah daun disikoi. Macam itu lah. Macam itu taruh ini.
Itulah. Tapi yang datang ke masjid sekarang ini, siapa? Awak yang tak pakai celana kayak begini dulu, yang pakai kain sarung yang selemo melele-melele. Itulah. Tapi kalau kita tidak pernah bertanam, jangan mimpi menuai hasil. Makanya Rasulullah itu bapak dan ibu menanam dia pak. Bagaimana? Dia kumpul sahabat. Sini. Iqra, baca. Malam tadi turun Al-Quran disampaikan malaikat Jibril. Dengarkan. Bosong kampung simak. Maka menyimak itu bapak ibu lebih kuat menghafal menyimak daripada menengok. Cobalah. Mohon maaf bapak dan ibu. Mohon maaf ya. Awak kohak tabala liak mata awak nampak tulisan panjang pendek, tajwid gunnah, bila gunnah, ikhfa, iqlab, izhar, jelas oleh kita. Tapi ketika membaca mohon maaf, ada orang tidak beruntung seuntung kita. Matanya pak mohon maaf buta. Nak do menengok kau cantik, kau indah. Nak do nampak. Tapi Al-Quran tu hafal di dalam hatinya, Pak. Coba. Makanya mak dan ayah mulai hari ini coba pasang tekad. Nabi Muhammad lahir ke dunia ini adalah membawa perubahan. Awak lahir ke dunia ini, apa yang awak bawa? Apa yang awak tinggalkan? Coba. Saya mulai hari ini gaji guru yang mengajar di MDA 3 orang, saya akan menggaji. Saya yang namanya listrik di masjid itu, saya yang akan bayar. Saya imam 2 orang, saya yang bayar. Coba mulai hari ini, hai orang-orang kaya, hai yang punya nikmat, hai yang punya rezeki. Untuk apa guna sawit sampai 10 hektar itu? Ketika mahal petang sawit 3 kilo, mobil kau dia ambil. Kau jatuh 8 kilo. Boleh. Dunia pak sampai di mana? Ustaz kan ngecek aja ngomong aja. Saya tidak ngomong pak. Saya punya pesantren, namanya Darul Quran. Sampai hari ini tidak bayar uang sekolah pak, tidak bayar pray. Saya bantu pemerintah ni, bu, saya bantu karena pemerintah banyak utangnya. Ya pemerintah semboyan saja dulu bahwa sekolah umum dengan sekolah swasta, sekolah negeri dengan swasta sama saja. Itu teori. Sekolah umum tu bu, mohon maaf, melimpah-limpah gurunya. Sekolah swasta itu, entahlah. Saya 500 lebih santri saya. Cuman 2 orang guru negeri. 54 honor. Sementara sekolah tidak bayar. Perai. Uang makan aja dibayar anak kami pula yang masakkan. Itu kadang-kadang banyak loh mak ayahnya tidak bayar uang makan anaknya. Adalah maknya yang datang, Ustaz, uang anak lah 3 bulan tak bayar. Atau gimana? Nanti tersandung anak ibu tidak ikut ujian. Itulah Ustaz, tolonglah Ustaz. Apa dia tolong le? Nyo ayahnya tidak ada le Ustaz. Oh, tidak ada ayah. Ganti je lagi ayah baru itu. Tidak le, umur dah Pak. Awak lah buka pendaftaran tu. Tidak ada bayar. Jadi bapak dan ibu yang kita coba bawa perubahan. Mulai hari ini, guru yang mengajar ngaji, saya akan gaji. Yang namanya listrik, saya bayar. Yang namanya WC, itu tanggung jawab kami sekeluarga. Kami perbaiki semuanya. Yang ada di sana, yang di situ. Kami perbaiki. Untuk sampai di mana lah mak dan ayah. Hidup ni itu yang disampaikan oleh Pak Ketua kita tadi. Coba apa yang kita tinggalkan? Mohon maaf ya sedikit Bapak Ibu renungan. Kita punya anak misalnya 3. Tanya selera, tundukkan kepala ke dada. Tanya, ya Allah, bila saya besok menutup mata ya Allah, terlipat tangan di atas dada. 3 anak saya ya Allah, siapalah memandikan ambo? Siapalah anak yang menyolatkan ambo? Siapalah anak yang akan mendoakan ambo? Tidak nampak gambarnya doh Pak, tidak nampak gambar. Ada yang godang, anak yang godang, kerojonya melagu ayam Pak. Tentu dia kau ayam Bangkok, kau asli, kau KW-KW, tentu dia Pak.
Adik itu ndak belagu ayam, tapi tiap malam ni kau kerjanya. Oh, ndak itu dosan. Ada perempuan ndak lolok rumah uang lolok. Siapa yang akan mendoakan kita? Coba, siapa yang akan menyolakkan kita? Untuk itu Bapak dan Ibu, buatlah sesuatu yang menyenangkan walaupun qalilun bi qalilin. Biarlah seketik, biar seketik sesuai dengan kemampuan awak. Oh, ayah apa yang bisa, pemuda apa yang bisa, ibu-ibu apa yang bisa. Mari kita berbuat. Itu yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, bersama-sama. Kalau hanya satu orang aja nanti berbuat, ya sendiri masuk surga enggak enak. Kan ada orang bilang tuh, atau masuk neraka, mana enak sendiri dalam surga, sama-sama enaknya. Baik Bapak dan Ibu jemaah yang terhormat, cukup demikian kajian kita masih panjang yang harus disampaikan. Biarlah buya-buya kita yang lain nanti. Hari pas jam 12 kurang 2 jam. Bapak Ibu jemaah yang terhormat, mari sekalian kita tutup dengan doa. Sebelum doa dibaca, saya mengajak Bapak dan Ibu, pertama, mari kita kirim Fatihah untuk mak dan ayah awak yang membesarkan dan mendidik awak dalam keadaan susah. Bila mak ayah sudah tiada, semoga diampuni dosa dan lapang kuburnya. Bila mak ayah masih hidup, semoga berbadan sehat. Dapat juga oleh kita usapan tangannya yang penuh perhatian dan kasih sayang. Kulluhum ajma'in al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terkhusus Al-Fatihah apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi kepada almarhumah Haja Jarimah ya, yang telah banyak berwakaf untuk masyarakat yang kita nikmati bersama. Semoga seluruh amal ibadat sekecil apapun diterima Allah Ta'ala. Bila ada silap dan salahnya, semoga Allah Ta'ala hapus dan diganti dengan kebaikan. Lil hajatina haja al-ruha haja Jarimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana dzunubana lil khassa li ruha Haja Jarimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha ya mujibas sa'ilin. Allahumma hdina ila siratil mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Rabbana taqabbal minna du'aana wa hajatana wa niyatana wa maqsurana ya mujibas sa'ilin. Ya Qadir ya Basir, Engkau yang Maha melihat dan Maha kuasa ya Allah. Kami banyak pinta kehadirat-Mu ya Allah. Kami mohon kehadirat-Mu ya Rahman. Jangan Engkau ambil kami, jangan Engkau panggil kami dalam keadaan berdosa, tapi kami mohon kehadirat-Mu ya Allah. Ambillah kami ya Rahman, panggillah kami ya Rahim dalam keadaan beribadah dan sujud di hadapan-Mu ya Mujibas Sa'ilin. Ya Rahman ya Rahim, Engkau pengasih lagi Maha penyayang ya Allah. Sayangilah orang-orang yang telah berwakaf di jalan Engkau ya Allah. Sekecil apapun ya Allah, baik yang lama ataupun yang baru ya Allah, letakkanlah mereka di pangkuan Engkau dengan penuh keridhaan ya Mujibas Sa'ilin. Begitu juga orang tua kami ya Allah yang telah mendahului kami ya Allah, letakkan mereka di pangkuan Engkau dengan penuh perhatian dan kasih sayang, dan bertemukan kami dengan orang tua kami ya Allah dalam keadaan
baik menuju surgamu yang engkau janjikan ya mujibas sa'ilin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma sahhi ajsadana wa nawwir qulubana bil iman wa nawwir qulubana bil islam wa nawwir qulubana bi nuril Quran ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Demikian, terima kasih, silap dan salam mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.